pimpin doa karena dia yang duluan Kak ya. Sebentar lagi karena akan melakukan proses pembelajaran kami, didiklah kami supaya menjadi anak yang pintar. Tuhan tolong kami dan kami di rumah, dimanapun mereka berada di dunia mereka. Tuhan, guru kami mengajar kami, beri mereka kesehatan, kekuatan supaya bisa mengajar kami dengan baik. Tuhan, suruhkan kami berbuat di hadapan-Mu dan dihadapkan sesama manusia, Tuhan hapuskan. Tuhan yang di doa kami serahkan di dalam Tuhan. Oke, baik, untuk mengenang juga supaya nasional kita lebih dalam lagi, kita menyanyikan karena sudah kita mengenang supaya nasional kita lebih dalam lagi. Sekarang kita masuk pada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu anak-anak kami dapat mengamati video dan kalian juga mampu mengidentifikasi puisi tersebut dengan benar. Kemudian dengan melalui kegiatan membuat kesimpulan, anak-anak kami dapat menyajikan hasil pengamatan tentang ciri-ciri puisi dengan benar atau terperinci. Kemudian melalui kegiatan melakukan pengamatan, siswa-siswi kami mampu mengidentifikasi siklus makhluk hidup yang ada di sekitar dengan baik. Kemudian melalui kegiatan menyusun gambar tahapan pertumbuhan hewan dan tumbuhan, siswa atau anak-anak kami dapat membuat skema siklus makhluk hidup yang ada di sekitar dengan benar. Nah, kalau kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari, apa tujuan pelajaran kita sebelum ini? Apa? Yaitu dengan pekerjaan. Kalau kalian apa yang masih ingat dengan pekerjaan? Apa saja pekerjaan? Nah, silakan. Membangun rumah. Apa lagi? Nah, bagus. Kalau pekerjaan anak-anak kami yaitu seperti pekerjaannya seperti ibu sebagai guru. Nah, pekerjaan ibu sebagai guru apa maksudnya yaitu ibu mengajar.
membasmi kejahatan. Nah, untuk membasmi kejahatan, untuk melindungi masyarakat. Apalagi pekerjaan lagi. Apalagi siapa yang tahu? Petani Bisa? Nah, petani, apa pekerjaan petani? untuk mencari nafkah bagi semua rakyat Indonesia. Nah, itu pekerjaan petani. Petani. Nah, pekerjaan petani. Masih ada pekerjaan lain seperti arsitek, seperti dokter hewan, seperti lagi apa lagi? Dokter gigi, seperti lagi pelukis. Ada bagiannya. Nah, kalau kita mengamati, ada seorang anak mengamati apa yang sedang dia bayangkan. Yang sedang dia bayangkan, apakah pernah kalian bayangkan apa cita-cita kalian ke depan? Sudah. Nah, siapa yang sudah bayangkan? Nah, apa cita-citamu ke depan? Profesor. Nah, bagus. Apa lagi? Menjadi guru. Nah, menjadi guru. Siapa lagi yang sudah bercita-cita? Siapa? Nah, menjadi guru. Cita-citamu apa? Polisi. Nah, menjadi polisi. Apa cita-citamu? Nah, apa cita-citamu? Nah, menjadi dokter. Semua itu kita bayangkan untuk menjadi ke depan supaya juga tercapai. Kita berdoa-doa supaya cita-cita kita itu tercapai. Kita mendoakan orang tua kita supaya mereka bisa selamat, bisa menyekolahkan kita. Kalau tidak ada orang tua kita, tidak kita bisa sekolah. Nah, baik. Apa yang dimaksud dengan cita-cita? Cita-cita adalah pikiran yang harus kita capai di masa depan. Nah, cita-cita itu impian kita di masa depan. Apa itu yang kita pikirkan? Itu yang dimaksud dengan cita-cita. Kita tadi udah memiliki cita-cita. Memiliki cita-cita. Ada seseorang, semua kita udah memiliki cita-cita. Supaya cita-cita kita tadi tercapai, kita wajib harus belajar. Jangan nanti ingin punya cita-cita tapi tidak belajar. Apa yang sudah dikasih guru tidak kita pelajari di rumah. Nah, harus kita pelajari di rumah. Kita baca di rumah. Kita pelajari lagi. Jangan hanya di sekolah. Kemudian untuk mengenal puisi dan ciri-cirinya, ada di sini. Puisi merupakan karya sastra yang berisi curhat, perasaan penyair tentang apa yang dirasa, dilihat dan dipikirkan, menggunakan dengan kata. Untuk mengenal puisi itu tadi merupakan apa? Merupakan karya sastra yang berisi curhat, perasaan penyair tentang yang dia dirasa dan dipikirkan menggunakan kata. Kalau kita membuat puisi itu harus dari perasaan kita, apa yang kita rasakan. Contohnya tadi kita membuat cita-cita kita, puisi kita mengenai tadi polisi. Bisa kita membuat dengan perasaan kita. Perasaan, kata-kata kita yang bisa kita pikirkan. Ciri-ciri puisi ada dua, yaitu memiliki baris dan memiliki bait. Kemudian memiliki irama dan rima.
memiliki baris dan baris. Ini kita mengamati puisi ini dengan perasaan tadi yang kemudian perhatikan di atas ada mengenai puisi cita-cita. Cita-cita ada karya Frida. Setiap satu kalimat merupakan itu baris. Contohnya pikiranku melayang ke suatu masa, itu kalimat merupakan satu baris. Kemudian aku pun bertanya-tanya, itu merupakan baris kedua. Begitu juga selanjutnya baris ketiga, mau jadi apa aku saat dewasa, itu merupakan baris ketiga. Itu yang merupakan tadi mempunyai baris
akhirnya itu contohnya tadi masa ada akhirannya apa? Akhirannya A. Kemudian tanya akhirannya A. Kemudian dewasa akhirannya A. Berarti berirama A. Kemudian setiap baris bait puisi berakhiran A. Itu yang merupakan baris dan bait. Nah, ada selanjutnya menjelaskan ciri-ciri puisi. Ada puisi di atas, tapi setiap satu bait. Ada bait pertama, terdapat rimanya apa? Kalau kalian perhatikan, apa rimanya? Bait pertama, AB, karena akhiran baris pertama yaitu I, barisan kedua akhirannya U, dan kedua akhirannya I, dan terakhirnya akhirannya U. Berarti rimanya AB. Begitu juga bait kedua sebelahnya. Apa rimanya? ABBA. Karena akhirannya pertama di atas A, baru I juga, baru terakhir A. Kemudian bait di bawahnya. Apa rimanya? AABB. Karena akhirannya UU dan NN. Kemudian bait terakhir. Apa rimanya? Nah, karena akhirannya I semua. Makanya rimanya itu A. Bisa mengerti sampai di situ? Bisa. Sekarang kita masuk mendeskripsikan isi puisi. Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk mengetahui hal yang disampaikan penyair. Satu apa? Bacalah puisi dengan seksama. Kita baca puisi dengan seksama. Kedua, Tulislah hal penting dalam puisi. kita tulis hal-hal yang penting dalam puisi. Kemudian nomor 3, Tentukan tokoh dan peristiwa yang terjadi di dalam puisi. kita tuliskan kata-kata yang sulit, lalu kita temukan makna dengan bertanya kepada guru atau orang tua. Kemudian nomor 5, Diskusikan puisi tersebut bersama teman-teman. kita diskusikan puisi itu dengan sesama kita. Itu tadi langkah yang bisa dilakukan untuk mengetahui hal yang disampaikan ke penyair. Ya. Kemudian makna yang terkandung di dalam puisi itu yaitu kita menjelaskan maksud atau isi yang terkandung di dalam puisi. Satu, kamu harus membaca puisi dengan seksama. Kita itu membaca puisi itu dengan seksama atau kita hayati bagaimana membaca puisi itu. Kemudian kita baca setiap baris dan bait puisi yang dicermat. Kita baca puisi melalui baris tadi masuk pada bait yang sudah dicermat. Kemudian kita catat hal yang pokok yang disampaikan. Kemudian nomor 4, kita susunlah catatan tersebut dalam sebuah tulisan dengan bahasa kita sendiri.
Nah, kita menyusun itu puisi itu dengan catatan dan tulisan dengan bahasa kita sendiri. Nah, kemudian bagaimana menceritakan kembali isi puisi supaya kita bisa menceritakan kembali isi puisi itu? Ada yang kita harus lakukan hal-hal, yaitu dengan benar kita cermatilah makna puisi pada setiap bait. Kemudian tuliskanlah makna setiap bait puisi yang dibaca. Kemudian nomor 3, kita gabungkan seluruh makna yang kamu temukan dalam puisi tersebut ke dalam tulisan ringkasan tersebut. Contohnya, ada contoh di bawah itu. Contohnya, perkakas dan oli menjadi kawan sehari-hari. Pakaian kotor putih tak peduli. Semua dilakukan sepenuh hati dengan mendapat sedikit rezeki. Kalau kita mengutip puisi yang terakhir itu, apa judulnya? Kalau contohnya kita kasih contohnya. Perkakas dan oli menjadi kawan baik. Judulnya kalau kita bisa cari yaitu seorang montir. Tahu kalian montir kan? Yang bawa mobil. Itu dia walaupun dia kena oli, dia tidak peduli. Itu kalau kita cari judul puisi. Walaupun dia kotor, walaupun dia memegang oli, dia kotor kan habis hitam kan? Dia tidak peduli. Kalau kita cari judulnya, yaitu seorang montir. Perhatikan puisi berikut. Ada puisi di atas itu, Cita-cita, karya Frida. Pikiranku melayang ke suatu masa. Aku bertanya-tanya, mau jadi apa aku saat dewasa. Tiba-tiba aku berpikir tentang cita-cita. Nanti aku mau menjadi seperti apa. Pilihanku jatuh kepada pembaca berita. Ya, aku ingin menjadi seorang pembaca berita yang senantiasa tampil di layar kaca, menyampaikan segala peristiwa. Aku berjanji akan berusaha, belajar tanpa lelah dan tanpa putus asa dengan menggapai cita-cita. Kan sudah kita bacakan puisi ini, dia menggapai cita-cita. Dia berjanji berusaha, belajar walaupun lelah. Dia berusaha tanpa putus asa untuk menggapai cita-cita. Kalau kita bayangkan ya, walaupun dia lelah. Apa judul puisi tersebut di atas? Cita-cita. Cita-cita. Siapa pengarang puisi tersebut? Frida. Pengarangnya yaitu Frida. Kemudian berapa bait puisi tersebut di atas? Ada 4. Kemudian apa rima dari puisi tersebut? Rimanya adalah A,
bahwa dalam metamorfosis merupakan metamorfosis sempurna karena dia mengalami perubahan bentuk tubuh mulai dari telur, baru masuk pada daging pokok, baru menjadi ular, baru menjadi kupu-kupu dewasa. Itu tahapan, yaitu kupu-kupu. Nah, ada di atas ini lagi menceritakan siklus hidup serangga. Terdapat dua jenis. Ada mulai dari telur, baru nimfa satu, baru nimfa dua, baru nimfa tiga, baru menjadi ular dewasa. Nah, itu dinamakan metamorfosis tidak sempurna. Hanya dari telur dia berubah bentuk. Semuanya menjadi belalang, dari belalang kecil, belalang besar, masuk jadi belalang dewasa, atau nimfa satu, nimfa dua, baru menjadi nimfa tiga. Tidak mulai dari kepompong, beda tadi seperti kupu-kupu. Nah, ini ada lagi di atas. Sebutkan jenis metamorfosis hewan berekor. Contohnya nyamuk. Telur. Nah, mulai dari telur, baru jentik, baru Menjadi nyamuk muda. nah, baru Nyamuk dewasa. nah, berarti dia metamorfosis sempurna. Kalau capung Telur. bertelur. Dan capung muda. Capung muda. Baru Dewasa. dewasa merupakan dia itu Metamorfosis tidak sempurna. sempurna. Kalau lalat Telur. jadi dia ular. Nah, begitu seterusnya ada metamorfosis sempurna dan ada juga metamorfosis Tidak sempurna. Nah, apakah kalian memiliki hewan peliharaan? Punya. Nah, siapa yang punya hewan peliharaan? Apa peliharaannya? Hewan peliharaan. Ada burung. Apa lagi? Ikan lele. Nah, hewan peliharaan kita kasih makan. Kita kasih makan. Nah, kita harus kasih makan. Kalau kita tidak kasih makan, dia mati. Contohnya ada peliharaan kita kucing. Kalau kita tidak kasih dia makan, dia hidup? Tidak. Dia mati. Nah, apa hewan peliharaan mempunyai anak? Mempunyai. Seperti dari kucing, ada dari kucing kecil, kucing muda, masuk kucing besar. Bagaimana tahapan-tahapan pertumbuhan hewan yang kamu ketahui? Itu ada yang bermetamorfosis sempurna dan ada yang bermetamorfosis tidak sempurna. Nah, contohnya tadi metamorfosis sempurna tadi udah kita ceritakan tadi, dan kalian juga sudah mengamatinya. Nah,
perhatikan dulu cara mengerjakannya. Sudah dikasih di sini dan kita menjawab di sini. Ada di situ berdasarkan gambar pada nomor 6. Amati gambar, judul puisi di atas adalah cita-cita. Lalu kita menjawab. Begitu juga ada di belakangnya, ya. Oke. Selama kalau sudah selesai DKPD-nya nanti yang mempresentasikan ke depan berdoa atau berdua ke depannya, tapi satu orang nanti yang membaca, ya, selama 15 menit. Tapi jangan ribut.
kedua, tuliskan siklus-siklus pertumbuhan hewan. Pertumbuhan hewan yang pertama, metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Beri tepuk tangan untuk kelompok A. Nah, ada yang masih komentar? Tidak. Kalau tidak ada, kelompok A dipersilakan ke belakang. Sekarang kelompok B dipersilakan untuk ke depan. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami dari kelompok B untuk membacakan hasil diskusi yang telah kami bacakan. Judul puisi Cita-Cita memiliki baris 12 dan bait 3. Bernama KUKU IAUA IINN. Soal yang ketiga, siklus pertumbuhan hewan, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Baik, karena beri tepuk tangan dulu untuk kelompok B. Sekarang kelompok C ke depan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan oleh kelompok kelompok 3 atau kelompok C untuk membacakan hasil diskusi. Yang setelah kami mengamati sebuah puisi, kami akan menganalisis ciri-ciri puisi tersebut. Ciri-ciri puisi tersebut adalah memiliki baris 12 dan bait 3, memiliki rima dan berirama. Irama yang ada di puisi tersebut adalah BU, BU, UA, UA, dan II, NN. Setelah kami akan mengamati siklus pertumbuhan yang terjadi pada kupu-kupu adalah yang pertama, kupu-kupu akan bertelur, lalu telur itu akan menjadi kempopok, lalu kempopok menjadi ulat dan akan menjadi kupu-kupu dewasa. Itu disebut adalah metamorfosis sempurna. Nah, beri tepuk tangan untuk kelompok C. Ada komentar dari kelompok yang lain? Tidak. Kalau tidak ada, kelompok C dipersilakan ke belakang. Oke, untuk menjawab pertanyaan yang sudah ada tadi, yang sudah teman-teman jawab dari kelompok A, kelompok B, dan kelompok C, semuanya benar, yaitu memiliki baris 12 dan bait 3 dan berirama KU, bait kedua UA, UA, dan bait ketiga IINN. Begitu
ciri-ciri puisi? Itu Dapat kita tahu apa ciri-cirinya kan? ya, Apa iramanya? Begitu juga mengenai siklus pertumbuhan makhluk hidup. pertumbuhan makhluk hidup. Kita bisa tahu apa itu metamorfosis sempurna dan apa itu metamorfosis tidak Sempurna. sempurna. Bagaimana pelajaran kita hari ini? Senang? Nah, Senang karena apa yang kita tidak tahu bisa kita tahu hari ini. Untuk lebih jelasnya nanti ada tugas yang dikasih ibu nanti dibaca di halaman 10 dan dikerjakan di rumah. Ya. Besok lagi kita belajar. Kita teruskan besok kita belajar dan supaya diserahkan besok ya. Dibaca di rumah, jangan terus main-main terus ya. Apa yang sudah kita pelajari tadi mengenai cita-cita harus kita belajar supaya kita bisa menggapai cita-cita. Kalau tidak belajar apakah tercapai cita-cita? Tidak. Jadi kita jadi kuli bangunan. Kalau tidak kita belajar. Kita harus mendoakan orang tua kita supaya mereka sehat-sehat saja, ya. Biar nanti mereka bisa menyekolahkan kita. Oke, sebelum kita pulang, kita menyanyikan lagu daerah. Berdiri semuanya.
selesai. Sekarang kita berdoa. Ya. Teman-teman, mari kita berkata, ya Bapa yang di surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadiran pada siang hari. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan berpisah tempat ini akan kami tunjukkan masing-masing dengan Islam. Ya Tuhan, Bapak Ibu kami telah mengajar kami, berikanlah mereka kekuatan, kesehatan supaya mereka bisa mengajari kami lagi. Tuhan, kedua orang tua kami yang kami di rumah, dimanapun mereka berada, lindungilah mereka. Ya Tuhan, dosa-dosa kami berdoa di hadapan-Mu dan di hadapan semua manusia, tolonglah Kristus. Ya Tuhan, yang doa kami serahkan di dalam tangan-Mu. Amin. Baik, terima kasih untuk teman kita. Sekarang kita pulang. Selamat siang.